Yuk. Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir dalam presentasi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Solihah. Bersama teman-teman sekelompok, ada Aida, Uun, Nizan, dan Ais. Kami di sini akan mempresentasikan hasil temuan teman dari kerja kelompok kami dengan judul paper yaitu klasifikasi zaman bunga yang kami dapatkan dari GitHub dengan nama Yusuf Sugiono. Ini merupakan perbandingan model yang digunakan untuk pengenalan pola, khususnya jenis-jenis bunga, yang bertujuan sebagai penunjang pembelajaran untuk anak-anak dalam mengembangkan pengetahuan terhadap jenis-jenis bunga. Ada 4 model yang digunakan dalam aplikasi ini, yang kesemuanya itu adalah arsitektur jaringan saraf yang dirancang untuk memproses data yang terstruktur seperti gambar. Nah, modelnya itu ada 4, yaitu yang pertama CNN atau Convolutional Neural Network, yang kedua ada Subdivision Scheme, yang ketiga ada National 50, dan yang keempat ada National 201. Nah, untuk proses dari metode-metode tersebut, mulai dari menerima input sampai menghasilkan output, akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Dimulai dengan Aida. Kepada Aida, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan. Hal yang harus dipersiapkan pertama adalah penyiapan data. Yang pertama, menyiapkan kredensial Kaggle. Di sini, dataset yang akan dipakai dalam proyek ini diambil dari platform Kaggle. Maka dari itu, sebelum dapat mengunduh data, harus mengunggah kredensial berupa file JSON yang dapat digenerate melalui profil akun Kaggle. Nah, yang pertama kita melakukan upload kaggle.json. Lalu, widget unggahan hanya tersedia ketika sel telah dieksekusi pada sesi browser saat ini. Lalu kita bisa jalankan kembali sel ini untuk mengaktifkannya, menyimpan file kaggle.json yang diunggah pengguna. Nah, di sini setelah mengupload file kaggle.json, kita dapat mengubah permission file. Selanjutnya kita dapat setup Kaggle environment. Lalu selanjutnya kita melakukan proses mengunduh dataset. Nah, di sini terdapat informasi dataset yang diperlukan atau yang telah ada, yaitu jenisnya itu judulnya Flowers Recognition, untuk source-nya atau sumbernya itu dari Kaggle, untuk owner-nya dari Alexander Mamaev, untuk license-nya itu unknown, untuk visibility-nya itu public, untuk text-nya itu image data, multi-class classification, dan plans. Untuk usability-nya 6.3, untuk tipenya itu image. Nah, setelah melakukan download dataset, kita melakukan ekstraksi pada file zip, yaitu import zip file. Nah, setelah melakukan ekstraksi, kita dapat menghapus berkas zip yang sudah tidak diperlukan. Lalu, langkah selanjutnya itu data understanding yang akan dijelaskan oleh teman saya, Uun. Baik, pada bagian data understanding di sini, untuk memahami dataset berupa gambar, kita definisikan terlebih dahulu direktori datasetnya ke dalam sebuah variabel. Selanjutnya, tiap kelas atau label yang tersedia dapat diketahui dengan memanggil os.listDir. Lalu di sini akan mencetak flower recognition-nya ada daisy, sunflower, dandelion, rose, dan tulip. Untuk mengetahui jumlah file yang ada, dapat menggunakan fungsi learn pada tiap direktori label dan menjumlahkannya. Untuk memudahkan pembacaan data, dapat juga divisualisasikan menggunakan bantuan library matplotlib. Di sini kita hitung dulu jumlah gambar pada datasetnya. Total filesnya ada 4.317. Lalu kita visualisasikan jumlah gambar tiap kelasnya menggunakan diagram batang. Dari diagram batang
ini dapat kita ketahui bahwa gambar yang ada pada setiap label memiliki jumlah yang berbeda-beda. Semua label memiliki jumlah lebih dari 700 gambar. Jumlah paling banyak ada pada bunga dandelions, sedangkan paling sedikit pada bunga matahari atau sunflower. Namun perbedaan jumlah gambar tidak terlalu jauh dan tidak perlu diseimbangkan. Dari beberapa gambar ini dapat diketahui bahwa gambar yang tersedia pada dataset ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Lalu kita masuk di bagian data preparation. Setelah memahami data, selanjutnya adalah mempersiapkan data sebelum nantinya masuk ke modeling. Penyiapan ini termasuk di dalamnya adalah pembagian data, split menjadi data latih, dan validasi. Pembagian data ini digunakan untuk melatih model yang dibuat serta menghitung akurasi modelnya. Di sini akan menampilkan output berupa ditemukan sekitar 3.457 gambar, terdiri dari 5 kelas dan 860 gambar yang terdiri juga 5 kelas. Lalu di bagian ini akan menampilkan image augmentation-nya. Selain membagi data, di sini akan diterapkan juga image augmentation. Hal ini diterapkan berdasarkan data gambar yang telah ditampilkan sebelumnya. Dan image augmentation yang dilakukan di sini menggunakan layer random flip, random rotation, random zoom, serta rescaling pada gambar. Untuk penjelasan arsitektur model CNN akan dilanjutkan oleh Rizal. Baik, terima kasih. Yang pertama ada membuat arsitektur CNN. Jadi ini ada penyusunan layer dan membuat arsitektur model CNN, kemudian compiling model. Kemudian yang kedua ada melatih model CNN. Di sini ada training model CNN. Kemudian ada evaluasi model CNN. Yang pertama membuat plot akurasi model CNN, kemudian membuat plot loss model CNN. Berikut tampilannya yang ada CNN model akurasi dan CNN model loss. Kemudian transfer learning menggunakan VG16. Yang pertama ada memuat model VGG16. Di sini ada loading VG16 model, kemudian parsing input, kemudian transfer learning dengan VG16, kemudian compiling model. Dan ada melatih model, yang pertama melatih model VG16. Kemudian ada evaluasi model. Yang pertama membuat plot akurasi model VG16, kemudian membuat plot loss model VGG16. Nah, di sini inputnya ada VG16 model akurasi dan VG16 model loss. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, guys. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu transfer learning menggunakan ResNet 50. Yang pertama yaitu membuat model ResNet 50. Ada loading ResNet 50 model dan transfer learning ResNet 50. Secara keseluruhan, kode ini menggunakan model dasar ResNet 50 yang telah dilatih sebelumnya sebagai fitur ekstraktor. Menambahkan beberapa lapisan DNShape baru untuk mengklasifikasikan input gambar ke dalam 5 kelas. Kemudian masuk ke dalam compiling model. Setelah kompilasi model siap untuk dilatih pada data baru menggunakan metode fit atau fit generator dan kemudian dievaluasi pada data uji. Kemudian melatih model ResNet 50. Variabel ResNet his akan menyimpan hasil pelatihan, termasuk sejarah loss dan akurasi untuk data pelatihan dan validasi pada setiap epoch. Dapat menggunakan objek ini untuk memvisualisasikan performa model selama pelatihan atau mengevaluasi model lebih lanjut. Langkah selanjutnya yaitu membuat plot akurasi model ResNet 50 dan membuat plot loss model ResNet 50. Dengan membuat plot ini, dapat dengan mudah memvisualisasikan bagaimana performa model Anda meningkat
selama pelatihan. Anda dapat melihat apakah model mengalami overfitting atau underfitting. Dan ini hasil dari ResNet 50 model akurasi dan ResNet 50 model loss-nya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tahap transfer learning menggunakan DenseNet 201. Pertama, memuat model DenseNet 201. Dengan menggabungkan langkah-langkah ini, kita siap untuk menggunakan base DenseNet model sebagai ekstraktor fitur yang sudah terlatih pada gambar-gambar dari dataset ImageNet tanpa mengubah bobotnya selama pelatihan model yang lebih besar. Kemudian langkah selanjutnya yaitu transfer learning DenseNet dan compiling model. Dengan demikian, DenseNet model telah disusun, dikompilasi, dan siap untuk dilatih menggunakan dataset yang sesuai dengan kebutuhan tugas klasifikasi multi-kelas. Selanjutnya yaitu melatih model DenseNet 201. Setelah menjalankan kode ini, variabel DenseNet list akan berisi riwayat pelatihan model yang mencakup informasi seperti nilai loss dan metrik evaluasi pada setiap epoch untuk data pelatihan dan validasi. Langkah selanjutnya yaitu membuat plot akurasi model DenseNet 201 dan membuat plot loss model DenseNet 201. Dengan menjalankan kedua bagian kode di atas, Anda akan mendapatkan dua plot yang menunjukkan perkembangan akurasi dan loss dari model DenseNet 201 selama proses pelatihan. Nah, ini output dari DenseNet model akurasi dan model loss-nya. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke evaluasi. Setelah membuat beberapa model, maka dapat kita bandingkan akurasi dari model-model tersebut dengan visualisasi berikut ini. Pertama, membuat plot akurasi 4 model sebelumnya untuk dibandingkan. Kemudian ini hasil dari model validasi akurasinya. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa model dengan DenseNet 201 memiliki kinerja yang lebih baik. Untuk itu, model tersebut yang akan dipilih untuk digunakan. Kemudian kita akan masuk ke tahap uji coba model. Setelah mendapatkan model yang dengan kinerja yang baik, maka dapat diuji cobakan untuk mengenali gambar bunga. Pertama, kita menampilkan daftar kelas atau label gambar, kemudian menguji coba model, lalu prediksi gambar, dan hasilnya ini, keluar hasil gambar bunga ini. Untuk langkah selanjutnya yaitu mendeployment, agar nantinya dapat diimplementasikan atau dikembangkan lebih lanjut. Model perlu dideploy terlebih dahulu dalam format HDF5, TF Lite, Mobile, atau TransFlow.js Web. Nah, yang pertama ini untuk mendeploy format HDF5, kemudian ini untuk mendeploy format TF Lite, lalu ini untuk mendeploy dengan format TensorFlow.js. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang kita sudah punya model machine learning yang bisa mengenali gambar bunga. Model ini dikembangkan menjadi aplikasi web atau mobile untuk mengenali jenis-jenis bunga. Tapi tentu saja model ini masih bisa disempurnakan lagi dengan mencoba model yang sudah dilatih sebelumnya, melakukan fine-tuning, atau dengan menggunakan dataset yang lebih beragam dan berkualitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.